kok main game sih Kak Tanti? Ini kan hari apa? Ayo. Hari Minggu waktunya main game sepuasnya. Loh, kok main game? Ini jam berapa Kak Tanti? Bentar, aku lihat dulu. Ya ampun, Kak Suci jam 9. Berarti waktunya apa? Ayo. Waktunya kita berteman dia. Betul banget Kak Tanti. Jadi sekarang nggak usah main game dulu Kak Tanti ya. Siap. Kita ikut pertemuan Iya. Ya oke. Baik Kak Tanti, kita sapa dulu adik-adik yang di rumah ya. Oke. Supaya lebih bersemangat ya, kita sapa dengan semangat yang luar biasa Ya, juga. pastinya. Oke Kak Tanti, silakan disapa adik-adiknya yang ada di rumah Kak Tanti. Selamat pagi adik-adik. Nah tadi Kak Tanti, lu kok aku sih yang jawab? Dari tadi masalahnya kurang keras juga Kak Suci. Oke, kita sapa lagi ya Kak Tanti. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti kalian dalam keadaan yang Sehat? Luar Luar biasa? biasa. Yes, ya semoga kalian semua yang di rumah tetap sehat ya. Oke Kak Tanti, supaya lebih semangat, kayaknya adik-adik masih ngantuk ini ya yang di Kayaknya rumah. gitu, Iya, Kak. karena baru bangun kayaknya ya. Oke, supaya lebih bersemangat ya adik-adik yang di rumah, mari kita ajak tepuk Kak Tanti. Tepuk apa tuh Kak Suci? Tepuk apa ya Kak Tanti nanya? Gimana kalau tepuk apa? Kak Tanti Yesus kayaknya- aja gimana? Oke, boleh. Iya. Kita kan anaknya Tuhan Yesus. Iya dong. Ya. Jadinya kita ajak adik juga untuk tepuk Tepuk Yesus. Yesus. Oke, Kak Tanti. Oh, Siap. bisa dicontoh atau Kak Tanti langsung? Kita berdua dong. Berdua baiklah aja ya. Oke, yuk. Saya yang beri ababa. Siap. Oke, yuk. Tepuk Yesus. Y. E. S. U. S. Yesus. Yes. Oke, tempatnya yang tinggi. Iya, kamera tinggi. biar bisa- Kayaknya dari di rumah juga kurang. Iya, Sama sudah lebih lebih tinggi Sekali lagi ya. Oh, baiklah sekali lagi. Oke, lompatnya yang tinggi ya. Ingat ya, Siap. Dek, lompatnya yang tinggi. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Y. E. S. U. S. Yesus. Yes. Oke, tepuk tangan. Luar biasa semangatnya adik-adik yang ada di rumah. Walaupun di rumah mereka tetap semangat. Semangat. Iya betul sekali. Kak Tanti, ya tahu nggak kalau saat ini tuh kita sudah memasuki masa prapaskah. Sama atas. Iya, masa prapaskah. Oh, itu ya Kak. Yang ditandai dengan abu-abu kemarin itu Ya betul sekali Kak Tanti. iya. Kak Tanti kan gereja aku Iya dong, Iya. pastinya. Iya, saya Yang dulu. jadinya dikasih abu itu kan Kak. Iya dulu, kalau sekarang karena pandemi Iya, cuma di atas iya, ya di atas tapi kepala. nggak apa ya. Adik-adik yang di rumah mungkin kemarin nggak bisa ke gereja ya, Iya. tapi nggak apa-apa, tetap bisa misa online Online. ya. Oke, benar sekali Kak Tanti ya. Rabu Abu itu adalah awal dimana orang Katolik ini melakukan atau melaksanakan puasa ya. Ya, kalau Rabu Abu itu kita berpuasa dan berpantang, dimana masa pertobatan ini diawali ya sampai nanti pada saat kemenangan kita, yaitu waktu apa Kak Tanti? Waktu apa tuh? Kak? Apa? Hayo. Waktu Jumat Abu. Ya betul sekali. Oh. Dan pada akhirnya nanti Tuhan Yesus bangkit. Ya, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Itu kemenangan kita ya. Bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya luar biasa sekali. Iya Kak Tanti. Baik Kak Tanti, sekarang kita akan mengadakan pertemuan APP ya, pertemuan Oke. APP yang pertama. Yang pertama ya, Kak? Iya, first time Oh iya, pertama. pertemuan APP yang tahun ini, tahun 2021 itu ada temanya nggak sih Kak? Kayaknya ada. Oh ada, bener ada. ya? Yang kemarin Apa tuh tuh baca. Temanya itu bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Lalu untuk pertemuan pertama ini Kak Tanti, temanya itu yaitu berjumpa dan mengikuti Tuhan Yesus. Jadi kita diajak untuk
berjumpa lebih dekat dengan Tuhan Yesus, dan terlebih kita juga diajak untuk mengikuti Tuhan Yesus. Karena kalau mengikuti Tuhan Yesus itu pasti jalannya bagaimana Kak Kandi? Kelok-kelok pasti berbatu terjadi. Enggak dong Kak Kandi, kalau ikut Tuhan Yesus itu pasti jalannya lurus. Iya, lurus. Karena apa tuh Kak Suci? Karena Karena Tuhan Yesus selalu membawa kebaikan, kebenaran, seperti itu, sehingga kita bisa jalan lurus menuju mana Kak Tanti? menuju kerajaan. Tuhan, ada kerajaan Allah. Betul sekali Kak Tanti. Oke Kak Tanti, kalau begitu bagaimana enaknya sekarang? Gimana ya Kak? Daripada kita lama-lama, mending kita langsung aja. Oke, iya betul sekali. Mengikuti kegiatan APP yang Pertama ini ya. Iya. Adik-adik yang di rumah sudah siap belum untuk mengikuti pertemuan APP yang pertama ini? Artinya udah siap dong. Siap ya, disiapkan kitab sucinya juga. Nah. Kemudian bahan-bahan aktivitas yang kemarin sudah di-share di grup ya, disiapkan juga sehingga nanti pada saat pertemuan APP kita bisa mengikuti dengan baik. Oke? Baik, kalau gitu Kak Tanti, biar adik-adik lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita ajak adik-adik ini untuk bernyanyi dan juga siap. berjoget? Joget. Nah, itu. Oke, Kak Tanti juga udah siap untuk Sudah berjoget? siap. Biar kita Oke. ada pemanasan lebih semangat ya. Iya, betul sekali. Kita puji Tuhan dengan semangat. Oke, adik-adik yang di rumah sudah siap? Mari kita ikuti video berikut ini ya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kali ini boleh memasuki masa Prapaskah yang dimulai dari Rabu Abu, yaitu masa pertobatan bagi kami untuk melakukan yang lebih baik lagi, tidak mengulangi kesalahan yang telah kami lakukan. Kami akan berusaha untuk melakukan semua pikiran, perkataan, serta perbuatan lebih mengarah kepada kasih-Mu. Ya Tuhan, kami juga mohon Engkau mampukan untuk melakukan yang lebih baik lagi, seperti Engkau yang suka mengampuni kepada siapa saja yang berbuat salah. Dengan melakukan pengampunan, kami pun merasa dilegakan. Dan semoga kami dari hari ke hari semakin berbuat baik, sehingga pada waktu hari kebangkitan-Mu kami boleh merasakan bangkit juga. Bangkit semangat kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dimanapun kami berada. Ya Bapa, semuanya ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Halo anak-anak, selamat pagi. Kangen tenan aku ha. Ya suwe ra ketemu mbak arek-arek ini piye. Kabarnya gimana? Baik-baik.
Ya, kebetulan ini ketemu lagi dengan saya, sudah lama tidak ketemu. Selamat memasuki Rabu-Abu masa Prapaskah, dan anak-anak diajak bertekun untuk mengikuti bahan APP. Ya, tema besarnya adalah mengikuti Yesus bersama Santo Simon atau Simon Petrus. Dan Simon Petrus adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, dan anak-anak juga seperti Simon Petrus dipanggil untuk pertama pada Prapaskah ini bertobat, ya, baik dengan Bapak Ibu, dengan saudara-saudara, belajar yang baik, dan bertobat juga ditunjukkan dengan amal kasih. Ada 3 tugas dalam masa Prapaskah. Apa yang pertama? Bersedekah. Lalu apa? Berdoa. Lalu berpuasa. Puasa mungkin bagi anak-anak belum waktunya, tapi berdoa dan memberi sedekah itu bisa dilakukan oleh siapapun, baik anak-anak. Selamat memasuki masa Prapaskah, dan nanti kita bersama-sama bertemu dalam kemenangan Paskah Tuhan Yesus Kristus, dan kita menjadi murid Yesus yang bagus, yang handal untuk berbuah bagi masyarakat. Tuhan memberkati anak-anak semua, kata Roh Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik, kini saatnya kita membaca firman. Untuk itu mari kita buka bersama Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 20. Mari bagi adik-adik yang belum mempersiapkan Alkitab, silakan dipersiapkan terlebih dahulu ya. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Markus bab 1 ayat 16 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ya, adik-adik, Pater punya cerita. Ceritanya seperti ini. Ada 3 orang yang saling bersahabat. Namanya Reno, Wawan, dan James. Mereka itu sudah akrab sejak kecil. Jadi setiap hari main bareng, terus belajar bareng, dan mereka ya selalu berkumpul bersama. Lalu suatu hari itu Wawan dan James mengajak Reno untuk bermain bersama hari Minggu jam 9 pagi. Reno jelas menolak karena ia dan keluarganya harus mengikuti misa. Nah, James itu mengejek Reno, katanya seperti ini, "Gak seru kamu Reno, masa kamu gak bisa bilang sama papa mamamu kalau hari Minggu ini kamu gak mau ikut misa?"
Reno tetap menolak dengan tegas. Waktunya misa ya ikut misa. Main game kan bisa nanti-nanti. Misa itu adalah ucapan syukur dan Tuhan sendiri loh yang mengundang kita. Hari Minggu kita wajib mengikuti Ekaristi, iya kan? James terus mengejek Reno. Ya, sementara Reno pun tidak terima hingga nyaris terjadi perkelahian di antara mereka. Wawan pun akhirnya menengahi teman-temannya. Teman-teman, sebaiknya seperti ini. Kita ikut misa terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa bermain. Waktunya juga bisa lebih panjang, iya kan? Usul Wawan pun diterima baik teman-temannya. Akhirnya mereka bisa bermain dan mengikuti misa bersama dengan baik. Sejak hari itu mereka berusaha membagi waktu dengan baik untuk rajin belajar, rajin ikut misa, dan bermain di waktu luang, juga membagi waktu untuk berkumpul berempat dan untuk fokus bersama keluarga. Adik-adik, bacaan Injil yang barusan kita dengar tadi menceritakan panggilan murid-murid yang pertama, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka dipanggil ketika mereka sedang bekerja, yaitu sebagai pelayan. Panggilan menjadi murid Yesus ternyata itu sungguh mengubah hidup mereka. Mereka yang dulunya penjala ikan akhirnya menjadi penjala manusia. Mereka meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti Yesus. Yang sebenarnya mereka tidak tahu bagaimana mengikuti Yesus, tapi mereka mau menanggapi panggilan Yesus itu sebagai muridnya. Panggilan Tuhan Yesus itu juga berlaku bagi kita semua, adik-adik. Kita semua juga dipanggil menjadi murid Yesus untuk ikut ambil bagian dalam karya Tuhan Yesus yang begitu besar di dunia ini untuk menyelamatkan semua orang. Jadi adik-adik, kita juga murid Yesus. Kita juga dipanggil untuk mengikutinya. Maka dari itu adik-adik, menjadi murid itu berarti mengikuti Tuhan Yesus yang sebagai guru sejati bagi kita. Nah, kalau adik-adik di sekolah kan, bagaimana adik-adik bisa menggambarkan sebagai murid kan harus taat pada gurunya, gurunya menjelaskan apa kita mendengar. Seperti itulah kita sebagai murid Yesus. Kita mendengarkan Tuhan Yesus, kita mengikuti arahannya, kita mengikuti bimbingannya, sehingga kita pun juga menjadi penjala manusia yang baik seperti para rasul tadi. Ya, panggilan menjadi murid Yesus itu meninggalkan kesenangan diri, meninggalkan sesuatu yang melekat dalam diri kita. Misalnya tadi, cerita tadi, si James bersikukuh untuk tidak ikut misa, tapi malah bermain. Reno jelas menolak karena Reno ingin ikut misa. Jadi panggilan menjadi murid Yesus harus berani meninggalkan kesenangan diri. Ya, semua ada waktunya. Waktunya misa ya misa, waktunya bermain ya bermain. Jadi hidup kita tidak hanya terarah oleh kesenangan diri kita. Maka dari itu, kalau kita mau jadi murid Yesus sejati, mau menjadi penjala manusia, kita harus berani meninggalkan kesenangan diri kita, sehingga kita bisa menjadi murid Yesus yang sejati. Artinya adik-adik, ya kita juga sebagai murid Yesus juga perlu kekuatan, perlu ya kekuatan untuk menjadi penjala manusia yang baik. Caranya gimana? Caranya ya rajin ikut misa, lalu berdoa bersama, melakukan hal yang baik bagi keluarga dan teman, rajin belajar dan sebagainya. Hal-hal yang baik itulah yang menjadikan kita menjadi penjala manusia yang baik, sehingga banyak orang pun juga semakin hidupnya juga terarah pada Yesus. Jadi dengan hidup kita yang baik, kita bisa membawa Yesus bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga adik-adik pada pertemuan APP ini kita semakin disemangati, kita semakin dikuatkan
diarahkan menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Tuhan memberkati. Semangat pagi adik-adik yang ada di rumah. Pagi, pagi, pagi. Jumpa lagi dengan Kak Ratna di pertemuan APP yang pertama. Hari ini Kak Ratna akan mengajak kalian untuk membuat aktivitas cell up. Apa itu cell up? Celengan APP. Apa saja ya alat dan bahannya? Yuk ikuti Kak Ratna. Botol plastik bekas air mineral. Nanti kalian potong jadi 2 bagian, hilangkan bagian tengah ini ya. Seperti ini contohnya. Kemudian siapkan kain flanel warna bebas. Mata mainan, kawat kecil, gunting, lem uhu yang cair, pita, solasi, dan kalian juga bisa buat tulisan cell up, celengan APP. Dan yang terakhir, kalian buat tulisan aku melakukan kebaikan untuk mewartakan kasih Tuhan. Nah, adik-adik semua sudah tahu kan alat dan bahannya? Yuk sekarang kita langsung aja ya membuat celengan APP.
jadi punyanya Kak Ratna adik-adik. Ya, jangan lupa adik-adik, kalian sisihkan uang jajan kalian dan masukkan ke dalam check up kalian masing-masing ya. Sampai jumpa di APP yang kedua bersama Kak Ratna lagi dengan aktivitas yang lainnya. Bye-bye. Nah adik-adik, bagaimana kalian sudah mengikuti pertemuan APP yang pertama dengan baik? Ya, tadi kita sudah diajak menyanyi ya kan? Kemudian kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan renungan, dan juga sudah diajak membuat aktivitas, yaitu membuat celengan APP. Nah, yang tadi bentuknya babi, nah itu adalah celengan APP yang akan kita manfaatkan atau kita gunakan selama masa Prapaskah ini. Untuk apa? Ya, di masa Prapaskah ini, mari kita tingkatkan iman kita dengan berdoa dan juga berderma. Adik-adik kan belum berpuasa atau berpantang, jadi tugas adik-adik pada masa Prapaskah ini yaitu meningkatkan berdoa ya, dan juga meningkatkan rasa berderma. Ya, berderma itu apa? Berderma itu memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Nah, dengan celengan APP itu tadi ya, kita bisa memberikan sebagian apa yang kita punya. Misalkan uang jajan adik-adik ya, uang jajan adik-adik bisa kalian sisihkan ya, bisa kalian sisihkan kemudian kalian masukkan ke celengan APP tadi ya. Atau bisa juga one day one coin, 1 hari 1 koin. Kalau adik-adik punya uang koin, entah itu 100, entah 500, atau 1000 atau 2000 ya kan, bisa langsung dimasukkan ke celengan APP itu ya. Nah, aku nggak punya uang koin, aku punyanya uang kertas, bagaimana? Ya nggak apa-apa ya, dimasukkan aja ke celengan APP itu. Yang penting satu, apa adik-adik? Yang penting adalah ikhlas dalam memberi ya. Jadi jangan lupa di masa Prapaskah ini ya, isilah celengan APP kalian sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin supaya tadi ya babi yang kita buat itu bisa gemuk dengan cara apa? Diberi makan koin tadi ya, koin yang kita masukkan. Jadi jangan lupa ya, di masa APP ini babinya tadi diberi makan ya. Diberi makan apa? Sebagian uang yang kita punya, yang kita sisihkan, kita masukkan ke situ ya. Supaya apa? Supaya nanti bisa terkumpul dan di akhir masa Prapaskah nanti bisa kita berikan kepada saudara-saudara atau teman-teman kita yang membutuhkan. Begitu ya adik-adik, jangan lupa celengan babinya diisi ya, kotak APP-nya diisi, oke? Ya ampun, astaga, kaget aku Kak Tanti. Tadi kemana aja? Tadi aku membuat celengan APP ya. Iya, Tadi udah buat tadi. Sudah dong. Oke, bagus. Tadi aku juga udah buat. Tapi jangan lupa ya Kak Tanti, nanti celengan APP-nya juga diisi. Iya ya. dong, pasti biar gendut kayak aku. Diisinya dengan koin boleh ya, uang kertas juga boleh. Pokoknya harus apa Kak Tanti? Ya, harus diisi dan juga harus ikhlas ya tentunya. Iya, betul. Oke Kak Tanti, pertemuan APP kita yang pertama ini sudah selesai. Kok cepet banget sih ya Kak? Iya, nggak terasa ya. Nggak apa-apa, tapi nanti minggu depan kita kan ketemu jumpa lagi. sama adik-adik yang di rumah. Tapi sebelum kita tutup ya, ada perutusan untuk pertemuan APP yang pertama ini. Apa Kak Tanti perutusannya? Aku melakukan kebaikan untuk mewartakan kasih Tuhan. Iya, betul sekali ya. Aku melakukan kebaikan untuk mewartakan kasih Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus selalu melakukan kebaikan ya. Kebaikan apa saja, walaupun sekecil apa saja ya Kak Tanti, kita harus tetap melakukan kebaikan untuk mewartakan kasih Tuhan. Salah satunya tadi Kak Tanti, mengisi celengan APP itu juga salah satu melakukan kebaikan untuk mewartakan kasih Tuhan. Oke Kak Tanti, baik, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini ya. Sayangnya sudah selesai, sedih sekali berpisah dengan Kak Tanti, dengan adik-adik. Cepet banget Iya, tapi nggak apa-apa ya, besok minggu depan kita jumpa lagi, oke?
doa belum ya Kak? Iya, mari kita siapkan hati kita ya Kak Tanti untuk berdoa kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari ambil sikap berdoa yang baik. Kita siapkan hati kita untuk Adik-adik, sebelum kita akhiri Bina Iman pada saat ini, mari kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami anak-anak-Mu mengucapkan syukur atas pendampingan dan bimbingan-Mu di dalam mengikuti Bina Iman anak Katolik pada saat ini. Ya Bapa, semoga apa yang telah kami dengar pada pertemuan APP yang pertama ini, kami anak-anak-Mu bisa meneladan Santo Petrus untuk lebih dekat mengenal Engkau sebagai Guru dan Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu semakin ingin untuk mengikuti Engkau di dalam perjalanan kami sehari-hari. Semua doa ini kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama